Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa yang sangat saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa menyaksikan lewat YouTube Ramadan ini dengan bahagia. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menyaksikan datangnya bulan Ramadan yang mana untuk tahun 2025 ini jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Semoga kita nanti dalam melaksanakan ibadah puasa kita bisa memetik hasil daripada puasa, yaitu surga di hadapan kita semua setelah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para pemirsa yang sangat saya banggakan, mari kita tingkatkan iman kita, Islam kita, takwa kita, sehingga kita akan meraih husnul khotimah pada akhir hayat kita. Di sini kami akan menyampaikan bahwa pentingnya kita sholat. Mengapa manusia diwajibkan untuk sholat? Dengan kalian melihat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah kami menciptakan kamu semua hanyalah untuk beribadah. Dengan cara seperti itu semua manusia sama mengabdi kepada Tuhannya masing-masing. Bagi orang Islam berbakti kepada Allah dengan diperintahkan kita supaya mengerjakan sholat yang jumlahnya kurang lebih 50 rakaat, 50 sholat, namun dikurangi sehingga menjadi 5 waktu, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Semuanya adalah wajib harus dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku dirinya Islam. Karena apa? Berdirinya Islam adalah tergantung kepada sholatnya kita bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasul amri al-Islam wa amutuhu as-sholah wa dirwatus samihi al-jihadu fi sabilillah. Inti setiap perkara adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah berjihad fi sabilillah. Dan itu juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah fa in shaluhat shaluhal jasadi shaluha sa'irul amalihi wa idza fasadat fasada sa'irul amalihi. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya, dan jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Hadis yang diberikan oleh Imam Tabrani. Maka mari kami mengajak kepada semua umat Islam untuk menjalankan sholat. Sedangkan sholat itu adalah merupakan hal yang perlu kita kerjakan setiap waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan hukum orang yang meninggalkan sholat adalah sebagaimana ijma ulama memutuskan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena tidak mempercayai kewajiban sholat seperti orang-orang yang selain Islam itu adalah kafir dan keluar dari agama Islam. Adapun orang yang tidak mengerjakan sholat tetapi masih mempercayai bahwa sholat adalah wajib, ia tidak sholat karena malas atau sibuk dengan suatu urusan lain yang bukan termasuk alasan yang diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan sholat, maka hadis-hadis yang ada menegaskan bahwa orang seperti itu telah kafir dan layak dijatuhi hukuman mati. Hadisnya seperti ini diantaranya. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Batas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Buraidah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Ikatan perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Oleh sebab itu barang siapa meninggalkannya berarti telah kafir. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan seperti itu. Maka dari itu tidak perlu kami bacakan semua karena melihat waktu yang telah diberikan kepada kami hanya terbatas sekali. Siapa yang diwajibkan sholat? Tadi saya katakan semua orang Islam harus menjalankan sholat. Kata Nabi, rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidu wa anis sabiyyi hatta yahtalimu wa anil majnuni hatta yaqil. Tidak ada bekal taklif bagi 3 orang. Orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia balik, dan orang gila hingga ia sembuh. Maka bagi orang yang tidur tidak diwajibkan sholat sampai dia bangun. Bagi orang yang gila tidak diwajibkan sholat sampai dia itu berakal kembali. Sedangkan sholat kita saya sampaikan bahwa sholat kita ada 5 waktu, diantaranya adalah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Semuanya adalah Allah yang telah menentukannya. Kita bukan berbuat sendiri, bukan karena siapa-siapa, tapi Allah yang telah menentukan waktunya, mengatur bagaimana cara kita menjalankan sholat. Sedangkan syarat-syarat sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum waktunya sholat, kita sholat kita tidak akan sah. Belum waktunya sholat subuh, kita sholat subuh, sholatnya tidak akan sah. Tapi setelah selesai waktunya sholat subuh, kok kita menjalankan sholat subuh, juga sholatnya tidak akan sah. Maka kita harus mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Apa itu hadas, apa itu najis? Itu sudah dijelaskan pada waktu-waktu yang lalu. Yang ketiga, badan, pakaian, dan tempat untuk sholat adalah harus suci. Tidak boleh kotor. Kotor maksud di sini adalah kotor dari najis, kotor dari hal-hal yang menyebabkan mengurangi khusyuan kita untuk menjalankan sholat. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Sholat kita sudah menjadi syarat untuk kita mengerjakan sholat adalah menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Bukan berarti kita menghadap Ka'bah itu suatu hal yang
Harus. Karena apa? Karena adalah perintah agama seperti itu. Yang kelima adalah menutup aurat. Sholat yang tidak pakai pakaian tidak sah. Sholat yang auratnya tidak pas tidak sah. Sedangkan aurat di sini adalah bagi kaum laki-laki itu adalah dari pusat sampai apa itu? Lutut. Sedangkan untuk wanita semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi orang yang sholat tidak memenuhi syarat maka semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Tidak memenuhi syarat-syarat sholat. Nah, maka ada syarat, ada rukun. Apa itu rukun sholat? Satu adalah niat. Niat ada beberapa cara, ada yang pakai dilafalkan, ada yang tidak. Itu yang penting kita sholat, ada yang mengatakan niat adalah di dalam hati. Niatnya karena niat adalah merupakan hal penting sekali. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Kita harus mengangkat kedua tangan waktu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya mengangkat tangan. Yang ketiga, berdiri saat mengerjakan sholat. Berdiri adalah merupakan syarat atau rukun kita menjalankan sholat. Sholat yang tidak berdiri itu tidak sah kalau keadaannya sehat. Namun kalau kita berhalangan sakit, mungkin tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, kita boleh dengan berbaring. Kalau sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa, kita dengan hati kita harus dikerjakan. Karena apa? Sholat merupakan hal yang harus dikerjakan. Selama kita masih mempunyai pikiran-pikiran yang bening, memori kita masih utuh. Walaupun kita keadaan jasa kita sudah lumpuh, kita masih diwajibkan mengerjakan sholat. Yang keempat, membaca Fatihah. Fatihah adalah rukun. Apa itu Fatihah? Fatihah adalah awal dari kita sholat. Setelah kita membaca takbiratul ihram, kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini Fatihah yang tidak bisa dikurangi. Karena basmalah merupakan salah satu masuk dalam ayat Al-Qur'an. Dalam pembukaan ayat 7 ayat dalam Al-Qur'an, dalam Al-Fatihah termasuk basmalah. Selanjutnya setelah kita membaca Fatihah, kita ruku. Ruku adalah membungkukkan badan kita. Yang kedua tangan kita diletakkan di lutut kita. Yang keenam, kita bangkit dari ruku. Yang ketujuh, kita sujud. Sujud adalah merupakan hal yang wajib atau rukun juga. 7 hal yang harus diletakkan di tanah. Satu adalah jidat kita. Yang kedua, kedua tangan kita. Yang ketiga, kedua lutut kita. Yang keempat adalah 2 atau 10 jari kaki kita. Itu adalah merupakan suatu rukun, harus, kecuali kita berhalangan sakit, boleh kita tidak mengenai seperti itu. Nomor 8 adalah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, kita membaca salam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan seperti itu
nanti pada waktu yang lain kita bisa sambung masalah sunnah-sunnah sholat apa saja yang kita sampaikan. Karena apa? Kalau yang namanya syarat rukun harus dikerjakan. Salah satu di antara syarat, salah satu di antara rukun yang dikerjakan, sholat kita tidak sah. Maka 9 rukun ini harus dikerjakan dengan tertib. Tidak boleh kita diloncat-loncat. Harus mulai dari berdiri, kita menghadap kiblat, kita takbir dan lain-lainnya, itu adalah itu merupakan rukun sholat kita. Mungkin itu saja. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.